Perkenalkan, nama saya Uwi Hokjun, biasa dipanggil Jenjen. Saya masak di kantin kebajikan udah hampir 10 tahun. Rasanya senang, banyak suka dukanya juga. Dan pengalaman yang paling saya ingat adalah seorang teman yang dulu papa mamanya juga bantu, tapi sekarang sudah almarhum. Sekarang anaknya masih sering bantu, tapi dia bantunya di belakang layar. Jadi dia bantu di rumah tapi tidak mau di gedung. Dia tidak mau bantu dilihat orang banyak. Jadi dia maunya bantu secara pribadi. Itu dia pun uang deposito papa mamanya disimpan di bank, akhirnya bunganya diambil untuk nyumbang kantin kebajikan. Itu yang saya senang dan saya tidak bisa lupakan. Tapi ya memang ada dukanya juga, karena mereka kadang-kadang yang makan itu susah diatur gitu. Itu yang saya alami selama ini. Apa makna kantin kebajikan bagi Tante? Ya maknanya sih banyak sekali untuk orang-orang banyak ya, kita bisa membantu mereka yang membutuhkan gitu. Tantangannya apa ya sehari-hari dilakukan? Tantangannya ya saya harus bangun pagi, menyiapkan, terus jaga di sini. Kadang-kadang terus mereka nyayal-nyayal gitu. Kadang-kadang mereka susah diatur gitu. Ada momen yang paling mengesankan bagi Tante? Yang paling mengesankan ya itu tadi, saya paling suka dengan orang yang mau bantu tapi di belakang layar. Dia nggak mau disebut nama, nggak mau menampakkan diri di lokasi. Dia selalu bantunya di rumah, yang ngupas-ngupas telur, ngupas-ngupas berendong bawang gitu. Itu yang paling berkesan buat saya. Terus kadang-kadang respon dari yang suka menerima itu gimana? Responnya sih rata-rata menjengkelkan. Ya ada yang menyenangkan, habis makan terima kasih, tapi ada yang habis menerima makanan gitu kayaknya gimana gitu. Ada juga yang aku nggak mau ini, aku nggak mau itu. Terus bedanya masak di kantin kebajikan sama kalau umpamanya Tante tempat orang rewang gitu gimana? Kalau di kantin kebajikan saya memikirkan sendiri menunya apa, belanjanya apa, yang harus dibeli apa. Tapi kalau saya rewang kan saya cuma bantu tenaga aja. Paling sering apa menu yang Tante sajikan? Paling sering itu biasanya nasi sup, soto yang banyak orang suka. Terus kerjasama dengan tim di karo konco-konco tim? Baik sih, mereka baik-baik. Mereka bantu juga dengan sukarela. Terus katakan tadi Tante masak dengan gratis, tapi kan nggak sembarangan. Apa yang Tante jaga untuk membuat menu itu? Rasa, yang penting rasa. Jadi tetap dalam proses memasak itu Tante menjaga rasanya ya, Iya. walaupun telat dibayar tapi harus mangan, Iya. orang makan enak gitu. Terus semangat gotong royong apa yang dilakukan di sama tim sama termasuk sama orang? Semangat gotong royongnya ya mereka itu bisa pada posisinya, ada yang menertibkan orang yang nggak tertib, ada yang bagi-bagi. Jadi mereka sepertinya mereka itu punya tugas sendiri-sendiri. Oh aku bagian menertibkan, oh aku bagian ini. Tidak usah dikomando. Tidak usah dikomando ya. Terus harapannya Tante dengan kantin kebajikan ini apa ke depannya? Kedepannya saya berharap bisa lanjut terus. Terus ini kan Bun Yantong 150 tahun. Iya. Itu
menurut tante apa yang harus dilakukan generasi muda? Ya memperjuangkan agar bisa jalan terus. Sekarang pesan-pesan tante yang mengelola kantin kebajikan kepada masyarakat juga kepada penerima manfaat. Silakan. Pesan-pesannya kalau datang ya yang saya berharap yang bisa tertib, teratur, jangan bikin ribut gitu aja. Oke, terima kasih tante. Oke, sama-sama. Halo teman-teman, nama saya Tan Kim Suan. Saya tinggalnya di Pelamongan Indah. Bayangkan aja dari Pelamongan ke sini ya, ke Pecinan istilahnya. Saya membantu dengan ikhlas, dengan suka, tidak ada duka ya. Dengan keinginan sendiri, ingin membantu. Saya punya teman, namanya Cik Jun itu, Jen. Ya, saya tanya kegiatan kamu itu apa aja. Oh, saya buka kantin gini-gini, kerja sosial. Saya suka dan saya dengan senang hati lah, ikhlas lah. Aku ikut bantu. Hanya sekedar membantu. Dari rumah saya punya kesibukan sendiri loh. Kesibukan saya itu saya jualan. Jadi saya tuh bangun pagi jam 2 itu sudah mulai kerja. Sampai jam 6 sudah saya jual-jualkan. Saya berhenti sebentar, saya istirahat. Terus mandi ke sini setiap hari Selasa. Saya khususnya tuh setiap hari Selasa. Walaupun tidak setiap Selasa tuh saya bisa datang. Kadang juga anak saya panggil. Kalau saya nggak bisa datang, anak saya datang. Kadang saya bersama anak saya. Itu sering membantu. Hanya membantu tenaga. Itu lebih bahagia menurut saya. Kebahagiaan itu memberi. Dengan memberi itu saya tuh tidak terhingga lain daripada yang lain. Paling saya suka karena apa? Kalau saya kewihara, bukan kewihara saja, mendengarkan YouTube apa Bante cerita harusnya begini, saya bisa kok. Saya hanya bisa pengen bukan menjadi yang terbaik ya. Untuk saya bukan. Tapi saya bisa ingin membantu. Dengan membantu walaupun hanya tenaga loh. Bukan hanya tenaga saja. Kalau saya dari rumah ke sini kadang saya punya jajanan yang saya buat nggak habis. Saya bawa ke sini. Terserah Kak, teman-teman yang mau saya suruh masukkan ke kotak. Dan itu janji saya loh. Bukannya saya minta untuk di apa itu enggak. Saya ikhlas. Dan saya kalau ada rezeki pas hari ada event-event untuk saya sendiri dalam keluarga ya. Entah itu saya sendiri yang ulang tahun atau untuk saya ulang tahun. Saya tuh dengan memberi mereka. Saya mau ngasih uang sama jensen itu. Bi, ayo kita. Ini aku keluarkan ini. Kasih uang segini. Kalau enggak, kadang aku yang masak. Dari rumah. Dari rumah nanti jensen yang deket. Kan mesti di sini tuh mesti pakai kuah. Nah, kuah itu kadang saya kesulitan kan dari Pelamongan ke sini kan jauh di perjalanan. Ya saya minta jensen tuh suruh masak gitu. Kuahnya kadang sama nasi. Kan saya yang itunya aja. Yang ogo rampenya gitu. Untuk saya sumbangkan ke sini. Banyak sukanya kalau saya di sini tuh banyak sukanya. Dukanya itu kalau saya mereka itu
saya nggak itu ya, bukannya saya merendahkan mereka, tidak. Kadang mereka juga bau lah ya, dari keringat panas ke sini. Saya sampai kalau disuruh bilang sama kamu aja yang ngomong. Pernah saya utarakan, teman-teman kalau kesini tuh mandi dulu, pakai baju yang bersih, biar aromanya tuh enggak menyebar. Apalagi waktu itu saya bicara seperti itu pas ada COVID. Ya setelah COVID lah, itu kan masih pakai masker, jadi menghindari hal yang seperti itu. Tapi entah itu dilakukan atau enggak, kita kan enggak tahu. Tapi seringnya tuh baunya memang enggak enak. Dan saya seringnya tuh mengatur mereka yang tidak tertib. Jadi sudah bangku sudah ditata, mereka sudah duduk, tapi ada yang bolong-bolong itu, ayo diisi gitu. Jadi mereka tuh punya, biar tertib tuh punya inisiatif. Oh ya itu kok bolong, nanti saya duduk situ. Selalu saya mengatur seperti itu kalau kesini. Tapi kadang saya juga tidak selalu kesini terus. Kadang saya ada liburnya Pak, jadi nggak setiap saat kesini. Yang paling mengesankan Tante? Yang paling mengesankan yuk ikut bahagia, bisa memberi. Benar, kita memberi itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain bisa lebih bahagia. Terus ada pesan-pesan bagi mereka arti makanan. Oh, arti makanan. Karena kan makan tuh harus habis. Ya, memang ada peraturannya di sini. Kalau makan tuh habis dan tidak boleh dibawa pulang. Kalaupun nggak habis, nggak suka, itu bisa ditaruh di sini. Ada tempatnya. Ini nggak suka, nanti biar orang lain yang makan. Karena apa? Kita tuh nyari makan, walaupun hanya satu piring ya, tidak mudah. Apalagi itu gratis, sudah komplit, ada telurnya, ada ayamnya, ada sayurnya, ada kuahnya, pokoknya mengesankan. Saya sendiri kalau dari rumah bermakan kesini juga makan enak rasanya. Rasa kebahagiaan itu ada lah. Karena saya tuh paling suka itu memberi. Kalau saya ada pasti saya memberi. Pesan-pesan untuk mereka Tante? Untuk mereka yang datang, oke, untuk mereka yang datang, turutilah peraturan. Bisa tertib, bisa diatur, dan kalau bisa tuh kalau pas mau kumpul ke sini pakai pakaian yang bersih. Wajar. Terus harapan ke depan kantin kebajikan sesudah 10 tahun ini apa Tante? Harapan saya ke depannya biar sukses Pak, biar banyak donatur, Tetap berjalan. bisa berjalan dengan lancar. Walaupun saya donatur kecil lah Pak, tidak besar lah, kecil, karena saya sendiri ya dari Pramukan ke sini, ya kan. Saya nggak mikir seperti itu. Kadang di jalan juga macet-macetnya. Sampai ke sini itu seringnya jam 10:30 atau jam 11 sampai di sini. Itu perjalanan saya ke sini kan juga ditempuh kurang lebih 45 menit dari rumah. Terus mungkin ada pesan-pesan untuk generasi muda ini, kan nggak ngerti apa itu kantin kebajikan, nggak pernah terlibat, gitu apa Tante? Kalau untuk anak-anak muda, anak saya itu waktu saya kerja ke sini atau cucu saya pernah bantu di sini, cucu saya. Enak ya Nak, rasanya tuh seneng Mak, bisa bantu orang, memberi makan orang, walaupun dia tidak secara langsung, walaupun secara langsung memberikan satu piring per orang, tapi dia punya hati
punya tenaga yang diberikan ke sini tuh dia sudah senang, bahagia banget. Bener. Sampai dia kapan ya mak ada lagi. Nah di kampusnya itu dia juga, mak saya tuh disuruh ngupload itu loh, yang pas bagi makanan kan mak pernah buatin bubur. Saya tuh di rumah tuh buatin bubur pak. Kadang kalau saya ada rezeki lebih, dalaman ya ngasih ya. Sini saya ngasih bubur itu satu piring kecil lah, piring kecil untuk mereka biar mereka merasakan. Itu generasi muda, anak cucu saya tuh bahagia sih. Dia di sini tuh bahagia, seneng rasanya. Walaupun itu bukan, dia tidak mengeluarkan uang memberi ya sama sini ya, tapi dia punya inisiatif yang baik lah. Oke, Ya, cukup. kecil. Terima kasih. Oke. Oke. Perkenalkan, nama saya Jana, tinggal di Puri Raja Semoro, Semarang. Saya ikut di kantin kebajikan karena pertama saya tidak tahu sebetulnya ada acara ini, saya tidak tahu. Terus saya diajak sama teman, mau tidak kamu gabung di kantin kebajikan, masih makan gratis. Saya ingin tahu apakah itu. Ya udah mau, saya ikut. Pertama-tama saya ikut nanti nata, kok lama-lama kok seneng gitu loh. Oh ini toh kantin kebajikan seperti ini. Mulai dari itu lumayan lama sih saya sudah masuk di kantin kebajikan. Setelah itu saya berkenalan dengan cucu. Suka dukanya ya seneng, banyak temen di kantin, bisa bantu. Ikut menata, pertama-tama saya itu di tempat Linghobyo. Saya kan sering di kelenteng Linghobyo Kampung Pinggir. Saya di sana, terus saya mulai aktif mengadakan kegiatan setiap hari Jumat pagi. Saya datang nata-nata keperluan kantin, terus masakan datang dari tempatnya Cik Jun ke Linghobyo. Saya mulai menata. Jam 11 dimulai makanan gratis itu, melayani begitu banyak orang yang susah. Saya juga tergerak, oh ini rasanya orang itu kalau kurang dalam kehidupan. Saya juga bersyukur setidak-tidaknya saya lebih baik kehidupannya daripada mereka. Dari itu saya bergerak, walaupun saya tidak bisa menyumbang dengan cara materi ya, uang dia, tapi saya tergerak untuk menyumbang dengan tenaga, dengan sama teman-teman. Suka dukanya juga kita rasakan bersama. Banyak sukanya sih sebetulnya dengan menghadapi orang-orang yang macam-macam karakternya. Itu juga itu bisa pemasukan pengalaman bagi saya. Dan saya juga punya teman yang begitu rasanya saya pun tidak bisa seperti dia ya, dengan sukarela tidak menampakkan diri di belakang layar, dengan ikhlas membantu Cik Jun tiap ada acara kantin, entah itu kupas-kupas, entah apa itu, dia datang setiap ada acara membantu dengan sukarela, dengan tenaga, dengan materi uang juga dia membantu, juga dengan tante siapa tuh, Sinta ya namanya ya kalau tidak salah, sama Om Jun itu yang mengenang saya. Omnya tuh baik, tiap ada kantin dia juga manggil-manggili orang untuk makan bersama di kantin kebajikan. Itu kenangan yang sangat tak terlupakan dengan Om itu yang baik hati, sudah tua mau bantu di kantin kebajikan. Itu yang saya rasakan di pengalaman saya di kantin kebajikan. Arti kantin kebajikan bagi tante apa? Artinya ya banyak sih ya, maknanya akan kantin kebajikan itu
bikin saya banyak pengalaman lah, hanya itu banyak pemasukan bagi kehidupan saya dalam kehidupan saya sehari-hari. Terus ada pesan-pesan untuk para penerima manfaat, orang-orang yang menerima itu. Ya, pesan-pesan saya tuh kalau bisa bertertib, jangan kayak anak kecil bertengkar hanya sepiring nasi itu ya, sampai bertengkar tidak tertib. Kalau dikasih tahu marah-marah itu ya, sebetulnya mereka lucu-lucu sih, sudah tua tapi sulit diatur gitu. Bagi saya seperti itu. Juga ada juga yang mengatakan saya tuh galak karena saya kan suaranya cementeng gitu. Ya begitulah suka dukanya, karena mereka sulit diatur. Kalau diomongi nggak nurut, kayak anak kecil lah gitu. Terus ini kantin kebajikan kan masuk 10 tahun. Apa harapan Tante ini ke depan? Untuk kantin, saya salut sama yang memberi ide ya, memberi pencetus akan kantin kebajikan ini. Banyak makna dan artinya juga. Orang kok bisa seperti itu dalam kehidupannya, dia punya ide yang baiklah untuk menolong sesama manusia. Ya, saya mengharapkan agar kantin kebajikan ini tetap bisa berjalan terus, semakin maju, semakin jaya. Banyak yang tergerak hatinya untuk membantu kantin kebajikan ini agar tetap terlestari adanya. Mungkin pesan-pesan atau kata-kata untuk kawan-kawan dan para ini sendiri yang pengelolanya. Untuk pengelolanya, semangat teman-teman, ayo kita tetap berjuang membantu. Dengan adanya kantin ini kita bisa bersatu, tetap bersetia kawan dalam hal segala apapun juga. Perkenalkan, nama saya Dwi Mai. Saya ikut kantin kebajikan itu kebetulan diajaki sama si Jun yang rumahnya sebelahan sama saya persis. Nah, satu hari dia bilang, sebetulnya saya sudah tahu dia tuh sejak kecil, tetangga gitu loh. Terus lama dia pindah rumah, tiba-tiba berapa puluh tahun baru ketemu, terus tinggal di sebelah rumah saya. Terus dia bilang, yuk ikut bantu kantin, kamu ada waktu enggak gitu. Oh ya enggak apa-apa. Nah, tugasnya apa saya kan juga enggak tahu. Terus dia bilang, ya ikut aja sekali, datang saya dilihat gitu. Nah, saya ikut. Ternyata begitu pertama ikut gitu, ya langsung seneng lah, karena kan bisa ketemu banyak orang. Terus ada teman-teman ini juga yang bantuin gitu toh, yang tadinya enggak kenal, cuman kenal sama Tante Jen itu, jadi kenal semua. Dan terutama yang makan pun ya bisa seneng lah ketemu daripada di rumah ya. Walaupun saya ya bilang sama Tante Jen, kalau saya bantu itu terikat enggak harus, oh enggak, nek pas kamu enggak bisa ya enggak apa-apa gitu, karena memang saya juga ada kerjaan kan di rumah. Tapi saya pasti tak seperti, karena sudah tahu jam waktunya gitu, harinya jamnya tahu, jadi saya pasti usahakan bisa. Kalau pas ada kerjaan ya saya tinggal dulu. Sehari-harinya ngapa, Ci? Saya kan terima renovasi sofa. Nah, saya kan bagian jahit, suami yang ngerjain itu. Jadi saya kalau pas absen ya ngomong sama Jen, aku sorry ini pas kerjaannya harus diburu jadi gitu loh. Tapi jarang sih aku pasti nyempetin waktu, kan paling 2-3 jam sudah selesai. Kalau datang jam 10, nanti mulai makan kan jam 11, terus kita tunggu sampai jam setengah 1, jam 1 gitu. Seringnya sudah selesai itu.
Jadi selain bantu orang tadi Heeh. ada silaturahmi Iya. sama kawan-kawannya. Iya, iya. Jadi seneng gitu loh. Dan rasanya memang seneng ya, walaupun cuman tenaga aja gitu loh. Saya kan selama ini ya belum bisa bantu apa berupa itu ya, berupa Materi. ya, materi gitu loh. Gitu. Terus apa yang selama ini yang paling berkesan? Berkesannya jadi ketemunya tuh orangnya beda-beda gitu loh. Ada yang makan ya mau seadanya gitu. Kebetulan saya kan yang bagian nasi ya. Itu kan memang kalau makan di kantin kebajikan sekali ngambil 1 piring bolehnya nambah nasi ya waktu pertama ngambil gitu. Nanti kalau sudah dibuat duduk nambah nasi lagi memang tidak diizinkan gitu. Nah itu ya memang kadang ada yang mau ya segitu, kadang mau nggak rewel gitu loh, maksudnya ada yang rewel ya. Jadi sediain sih dipilih yang nggak mau gitu loh. Terus ada banyak yang makannya banyak sekali, kadang ya saya tuh ya merasa kasihan gitu loh, makan kok sekali segini gitu loh. Tapi dia kadang ngomong, ya sih aku makan siang ini nanti malam sudah tidak makan gitu. Jadi rasanya gimana gitu loh. Terus bagi Caci sendiri, Heeh. kantin kebajikan ini apa? Buat saya tuh ya, saya tuh senangnya apa? Bisa ya itu bantu tenaga lah gitu. Terus buat mereka kan buat dia kan berapa? Kita nganu banget gitu. Membuat Encik berarti bagi orang walaupun cuman Iya. tenaga. Terus silaturahmi gotong royong karo kanca-kanca ya ketemu ya. Iya. Nambah panjang umur ya. Terus ini kan arak 10 tahun nih. Iya. Apa pesan-pesannya Caci? Heeh. Kantin. Padahal saya juga belum lama sih ikut. Terus udah gitu ya kepengennya ya itu tadi ada teman yang bilang ada donatur. Kalau ada donatur kan kemungkinan bisa lebih berjalan lancar dan mungkin kedepannya lebih bisa panjang ya jangka waktunya karena kan ada donaturnya itu. Kalau tidak ada donatur mungkin juga kita tidak begitu bisa jalan kan. Terus pesan-pesan karo konco-konco sing penerima manfaat itu sih. Ya semoga dia bisa apa ya, bisa menghargai itu loh. Kadang nggak bisa menghargai gitu loh. Kadang masih ada yang datang lihat makanan itu nggak jadi gitu. Itu kan mungkin ya ada beberapa aja gitu loh. Mungkin kan itu dia merasa kok makanannya mungkin di rumah lebih enak. Mungkin. Terus pesan-pesan karo penyelenggarane, pengelolane. Ya semoga ndak bosen gitu loh, walaupun apa ya banyak dilapori ini yang makan. Bahkan kemarin kan sudah ada 3 kali gitu ya, ada keributan juga yang makan itu sama orang-orang makan itu. Nah sini kan petugasnya cewek-cewek semua, jadi nggak berani maju buat nganu. Yang maju yang misah ya yang mereka temennya juga gitu. Udah, nama Ya. saya Tang Maitai. Rumah saya di Pesanggerahan. Saya sebetulnya enggak tahu kantin kebajikan itu apa, saya enggak tahu Pak. Terus teman saya Ayu tuh, Cik, kowe bantu ya Cik ya. Ya wes, saya suruh bantu gitu Pak. Saya bilang ya enggak apa-apa, aku seneng. Aku enggak bisa bantu duit, harus bantu tenaga ya enggak apa-apa. Saya kan sebetulnya ya di rumah repot Pak ya, di rumah ya repot. Saya sebenarnya itu kerjaannya jahit, kerja sendiri, jahit. Nah, ada orang jadi apa saya terima. Kadang-kadang suruh marani di rumah tak marani, terus disuruh bantu ya wes aku bantu. Saya seneng ketemu orang banyak Pak,
ketemu orang banyak. Terus kalau di jalan tuh ketemu yang makan di sini tuh pada ngeloroi saya seneng. Saya seneng, Pak. Saya naik seminggu sekali ngajar di sekolah kelenteng itu. Jadi berarti bagi orangnya. Iya, saya bantu ngajar anak-anak di sekolah di Kelenteng gitu. Kelenteng Waktu mana? saya di Kelenteng Gang Lombok, Puncuk Melati itu ya dapat bayaran. Dulu waktu saya bantu di Pelampitan itu, saya bantu di sana dulu, terus sesudah itu saya terus langsung ngajar di sekolahan gitu Pak. Ya wes saya seneng ya kegiatannya gitu. Wis tua sudah tua ketemu orang kan ya seneng ya toh Pak, seneng gitu ya wis begitu ya. Kesan-kesannya Apa Pak? kesan-kesannya Itu piye Pak? maksudnya sekarang bantu di sini opo artinya bagi DE? Oh ya, aku seneng Pak, pokoknya seneng ya. Bisa bantu uang, bantu tenaga, seneng ketemu orang aja seneng ya Pak ya. Seneng banget gitu. Maksudnya saya tuh bangga, maksudnya ketemu kayak gitu. Selama membantu apa yang paling berkesan? Sama bantu ya, maksudnya kesannya kenal sama orang-orangnya pada ngeloroi saya gitu ya. Saya seneng. Ini kan udah hampir 10 tahun. Ya, saya baru 2 tahun. Iya, kantin kebajikan hampir 10 tahun. Mungkin pesan-pesan Encik untuk ulang tahunnya ini apa? Kantin kebajikan kan 10 tahun nih. Kalau Pesannya- bisa terus ya, jangan sampai berhenti. Kasihan orang-orangnya yang membutuhkan Pak. Enciknya juga siap bantu terus. Ya, oh siap. Saya harus sehat ya, harus sehat. Umur saya sudah tua loh Pak. Oh, iya. Tapi saya harus sehat. Ya, bantu gitu. Bisa bantu aja seneng ya. Nanti saya nyumbang uang, pokoknya bantu tenaga aja seneng. Ketemu orang-orangnya seneng. Kasihan dia ya toh. Kasihan orang-orang itu kasihan ya. Terus mungkin ada pesan-pesan untuk yang pengelolanya sing golek duit, yang pengelolanya. Oh, yang pengelola. Ya, mudah-mudahan ada yang nyumbang terus ya Pak ya. Ada kasihan loh, ada yang nyumbang terus. Supaya mutar. Saya terus enggak berhenti ya toh. Soalnya kan ngasih orang makan gitu kan pendak sedikit uang ya loh Pak. Supaya terus maju ya, terus bisa terus ada terus. Ya saya ketemu orang-orang satu waktu itu ketemu ya seneng. Satu orang itu apa butuh ketemu orang kan seneng ya Pak. Pernah punya rasa jengkel ora? Saya enggak sekarepmu ya. Ya saya karepmu ya. Saya karepmu. Kok disengkeli ngapain Pak ya? Kok disengkeli ya kasihan dia orang enggak mampu sampai ke sini ikut makan tuh ndak kepeksa ndak mungkin ya Pak. Ndak kepeksa ndak mungkin. Ndak kepeksa ndak mungkin ya. Yang golek duit ya pokoknya ngewang-ngewang gitu ya. Ya, terima kasih. Ya, sampai ketemu. Kamsia. Ya.